Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya siang, terserah malam, ya tergantungan situasi di mana Anda menonton video saya kali ini. Ya, ini lagi pandemi COVID-19. Ya, jadi mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Materi ini materi lanjutan, ya. Materi yang akan saya bahas itu berkaitan dengan PPh pasal 21. Di PPh pasal 21 nanti banyak kita cerita tentang banyak kasus, ya. Karena di aturan pun, ya, itu banyak contoh kasus yang diberikan, ya. Cukup sulit kasusnya, ya, tapi tidak sesulit mengejar dia, ya. Bahkan membangun 1000 candi dalam satu malam tuh nggak sesulit itu, ya. PPh 21 ini lebih menekankan bagaimana sebuah perusahaan atau pemberi kerja memotong pajak atas penghasilan yang diberikan oleh pegawai, ya, ke pegawai, kemudian ke orang pribadi pada intinya, ya. Dia bisa berkaitan dengan wajib pajak dalam negeri atau WNI-nya, kemudian bisa juga bersinggungan nanti dengan wajib pajak luar negeri, ya, atau warga negara asing atau disebut dengan WNA. Nah, jadi PPh pasal 21 dia akan bersinggungan terus dengan PPh pasal 26, ya. Tergantung si objek yang dipotong, ya, atau subjek pajak yang menerima, ya, tergantung kasusnya seperti apa. Jadi misalnya nanti kasus-kasus ini itu akan saya bahas tidak detail, ya. Saya akan nanti mengupas secara teorinya, ya. Mungkin yang teori Anda perlu tahu dalam video ini, teori pajak penghasilan, ya, dia akan bersinggungan dengan besaran penghasilan yang diterima, sehingga penghasilan yang diterima oleh seseorang, ya, maka makin besar pula penghasilannya, maka makin besar pula pajaknya, ya. Jadi penghasilan ini, ya, itu sangat berkaitan dengan besaran penghasilan, ya. Jadi makin besar penghasilan, makin besar pula pajaknya. Itu teori paling dasar sekali. Jadi pajak penghasilan ini contohnya misalnya saya terima uang 50 juta, ya, dengan orang yang terima penghasilan 5 juta, ya, itu sangat berbeda. Jadi misalnya yang 5 juta itu pajaknya paling ya seharga nasi bungkusnya sederhana lah, ya. Kemudian yang 50 juta gimana Pak? 50 juta bisa jadi ya pajak yang dia tanggung, yang dia akan dipotong itu seharga handphone, ya. Bahkan kalau misalnya dia terima THR, terima lagi bonus, ya, misalnya terima satu bulan itu bisa sampai 150 juta. Nah, itu bisa jadi pajak penghasilannya, ya, pasal 21 itu akan sebesar ya harga motor, ya. Ya, harga motor Lexi dan sebagainya. Ya, itu contoh, ya. Jadi mudah-mudahan nanti melalui video ini saya akan jelaskan materinya nanti. Kemudian materinya boleh Anda download, ini aturannya. Kemudian yang ini link materinya, PowerPoint-nya, ya. Kemudian Anda boleh juga catat nomor WA saya, ya, kita boleh diskusi tentang WA. Ya, dosen harus terbuka dengan mahasiswa, ya, tidak ada jarak di antara kita dalam hal pembelajaran. Yang utamanya Anda dalam konotasi positif, ya, tidak boleh negatif. Oke, ya, dekat boleh, ya, tetapi tetap jaga jarak. Physical distancingnya harus ada. Oke, jadi PPh 21 nanti akan saya jelaskan secara materi, ya, materi, teori, kemudian aturan, dasar aturan, salah satu contoh kasus. Kemudian setelah itu nanti saya akan berikan kasus, kemudian Anda kembangkan bagaimana cara membahas
kasus itu, dan nanti kita bisa sampai ke surat pemberitahuan atau dikenal dengan SPT. Mudah-mudahan materi itu bisa tuntas, bahkan sampai elektronik ISPT ya. Jadi ada elektroniknya, jadi mudah digunakan, apalagi Anda generasi milenial. Oke, demikian video pembelajaran ini lebih tepatnya saya buat ya. Saya seperti orang gila ngomong sama handphone, laptop, dan tembok ya. Ya, di ruangan ini sendiri ya. Mudah-mudahan tidak berdua dalam video itu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajarannya sangat menarik dan materinya mudah dipahami. Sukses terus ya Pak.